Oke, bismillahirrohmanirrohim. Jadi saya akan mengerjakan nomor 2. Pertama-tama, jelas kita gambar kubusnya dulu. Kita juga gambar titik KLM-nya ya. Nah, di sini jarak A ke K-nya itu 2. Ini gampang ya dari perbandingan. Oke, untuk lebih detailnya, jadi katakanlah A ke K itu jaraknya X. Nah, K ke B, karena ini perbandingannya 2, berarti ini 2X ya. Dan panjang keseluruhannya ini 6, berarti X ditambah 2X. Jadi AK ditambah KB itu harus sama dengan 6, karena panjang rusuknya itu 6 ya. Ini panjang rusuknya 6. Berarti dapatlah 3X sama dengan 6, atau X sama dengan 2, X sama dengan 2. Oke. Nah, X sama dengan 2 udah kita tahu. Maka ini sama dengan 2, karena X sama dengan 2. Nah, kita substitusi 2 ke X-nya, berarti ini kita dapat 4 ya jaraknya ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa dapat ininya 4, ininya 2. Ininya 2, ininya 4 ya. Oke. Karena ini perbandingannya sama sih, jadi kita bisa copy paste aja. Nah, terus kita harus gambar bidang irisannya, oke? Nih, kita perhatikan garis yang dibentuk oleh K dengan L ya, kita perhatikan. Karena dia berada di bidang ABCD, berarti kita bisa menghubungkan garis ya ke titik K dengan titik L. Oke, kurang lebih garisnya seperti apa ini? Nah, seperti ini ya. Nah, nih, garisnya seperti ini, perfect. Nah, garis KL ini akan menembus bidang DCGH. Nah, di sini kita perpanjang garis DC ya. Nah, sehingga berpotongan dengan garis KL. Karena kan dia aslinya sebidang di ABCD ya. Nah, maka dia akan menembus melalui garis DC ya. Nah, garis DC ini juga merupakan bagian dari bidang DCGH ya, dan M ada di bidang DCGH. Maka kita bisa menghubungkan garis di antara titik irisan ini. Katakanlah irisannya itu adalah T1. Nah, kita bisa hubungkan T1 dengan M ya, karena sama-sama berada di bidang DCGH. Nah, kita hubungkan seperti ini ya. Ini titiknya kurang pas, aslinya di sini. Sip. Udah perfect ya. Nih, ini di sini titiknya. Ups. Nah, perfect. Oke. Sekarang apa lagi? Kita lihat KL juga menembus bidang ADHE, maka kita perpanjang garis AD ya. Karena garis AD ini juga ada di bidang ABCD. Nah, berarti titik tembusnya itu ada di, katakanlah ini T2. Nah, sekarang apa lagi? Kita lihat T1 dengan M itu kan menembus bidang ADHE juga ya. Maka kita perpanjang garis DH ke atas ini. Kita perpanjang. Katakanlah dia menembusnya itu di titik T3. T3. Nah, T2 dengan T3 ini harusnya sebidang gitu ya. Karena kita lihat di sini, KL itu otomatis ada di bidang KLM. Kemudian T1 karena ada di garis KL, maka T1 ini pasti ada di bidang KLM. Kemudian garis M dengan T1 itu kan ngebentuk garis MT1 kan. MT1 itu karena T1-nya ada di bidang KLM dan M juga ada di bidang KLM, berarti garis M dengan T1 itu ada di bidang KLM ya. Nah, T3 ada di garis MT1, berarti T3 juga ada di bidang KLM. T2 juga logikanya sama seperti itu, logika panjangnya. Berarti kita bisa hubungkan nih T3 dengan T2 ya.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini bisa dihubung-hubungkan ya ke sini. Ke sini. Ke sini ya, simpelnya sih gitu. Dapatlah sebuah irisan berbentuk segi 6. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan berapa luas daerah segi 6 ini atau luas daerah irisannya ini ya. Ini agak tricky sih. Jadi saya akan copy mungkin ya ini. Kita copy. Nah, kita copy di sini supaya kelihatan gitu bentuknya. Nah, ini irisannya seperti ini. Berbentuk seperti segi 6 ya. Saya arsir segi 6-nya biar ingat bahwa ini adalah irisannya. Nah, terus saya gambar ulang segi 6-nya seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Seperti ini. Kayaknya kebalik dikit. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti ini, seperti ini, dan juga seperti ini. Nah, kurang lebih segi 6-nya itu kayak gini bentuknya. Kita lihat nih, kan kita nggak tahu nih segitiga, bukan segitiga, segi 6 ini panjangnya berapa aja. Mari kita hitung. Nah, kita lihat, perhatikan segitiga yang saya tunjuk ini, KBL ya, segitiga ini. Ini kan segitiga siku-siku ya, dengan panjang sisi-sisi yang bukan hipotenusanya itu 4. Nah, segitiga ini akan sebangun dengan segitiga yang ini. Yang saya birukan semua ini ya. Mereka itu sebangun. Nah, kita lihat ya. Kan ini segitiga siku-siku. Yang bukan hipotenusanya itu sama panjang. Berarti ini juga yang bukan hipotenusanya juga sama panjang karena dia sebangun. Oke. Jadi ini panjangnya 2 karena ini juga 2 gitu ya. Terus apa lagi? Nah, segitiga yang tadi KBL itu juga sebangun dengan segitiga yang saya tunjuk ini. Oke. Nah, karena ini panjangnya 2 nih ya, yang ini panjangnya 2, AK ini panjangnya 2, maka ini yang bukan hipotenusanya juga 2 panjangnya, oke? Nah, sekarang garis T2, T1 itu udah kita ketahui semua ya. Ups, ini hapus dulu. Ini 2 ya. Nah, garis yang ini udah kita ketahui semua nih. Urusan-urusan kita udah selesai di garis T2 dengan T1. Maksudnya garis T2, T1 itu udah selesai urusannya. Nah, sekarang kita berurusan dengan garis T1 dengan T3 ya. Nah, maksudnya garis ini ya, kita perhatikan nih. Kita bikin garis yang sejajar dengan garis ini dan melalui titik M ya. Nah, otomatis garisnya akan seperti ini. Ini panjangnya adalah 6 ya. Ini panjangnya adalah 6 karena panjangnya ini juga 6 ya. Nah, kita lihat. Panjangnya ini yang saya tebalkan, ini akan sama dengan panjangnya ini. Panjang yang ini itu sama dengan 4. Ya. Nih, 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Dan ini juga 6 ya. Oke, berarti kita udah tahu nih semuanya tentang segitiga ini ya. Segitiga yang saya tunjuk. Ini yang saya birukan semua ini. Kita udah tahu semua tentang segitiga ini. Segitiga yang saya tunjuk tadi, ini sebangun dengan segitiga yang ini. Nah, karena sisi yang bukan hipotenusanya sama panjang, berarti ini juga sisi yang bukan hipotenusanya juga sama panjang. Karena dia menggunakan konsep kesebangunan ya. Berarti ini juga 2. Nah, ini juga 2 ya. Ini 2 yang di sini diketahui dari soal. Nah, dari perbandingan ini maksudnya. Nah, terus apa lagi? Oke, ini ya. Kan segitiga yang besar ini udah kita ketahui dan dia sebangun dengan segitiga yang kecil ini ya. Maka dari itu, karena ininya 2, maka ininya juga 2. Kita perhatikan tingginya ini adalah 6. Sudah ada di sini 2, berarti 6 kurangi 2 adalah 4 gitu ya. Maka ini juga 4. Terus apa lagi? Udah ya, berarti urusan kita dengan garis T1, T3 itu udah selesai ya. Sekarang kita tinggal berurusan dengan garis T2, T3 ya. Garis yang ini. Nah, kita coba apa lagi? Kita tahu ini 2 ya dari kesebangunan. Dari kesebangunan garis KL. Nah, ini panjangnya garis AD itu kan 6.
Berarti ini 8 ya panjangnya. Kita lihat garis yang ini itu kan 2. Garis yang ini 6 ya. Berarti keseluruhan garisnya itu adalah 8 ya. Berarti ini 8 dan juga 8 ya sininya garis sisi-sisi segitiganya, dan ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga yang saya tunjuk ini, yang biru semua ini, sebangun dengan segitiga yang ini ya, yang saya biru ini nih. Nah, karena ini 2, maka ini juga 2. Oke, karena ini 2, maka ini juga 2. Karena yang segitiga kecil ini sebangun dengan segitiga yang besar tadi, yang ini ya. Oke. Nah, lihat panjangnya ini kan 4. Maksudnya 6 ya, panjang EH itu kan 6. Berarti 6 dikurangi 2, 4 ya. Ini juga 6, terus udah dikurangi 2, berarti 4 ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung panjang sisi-sisi dari segi 6-nya ya. Nah, kita perhatikan sisi yang ini dulu, yaitu korespondensi dengan sisi yang ini di heksagon yang ini. Nah, heksagon itu segi 6 ya, maaf. Nah, kita bisa cari menggunakan Pitagoras karena ini 4 dan ini 4. Nah, ini kan segitiga siku-siku ya, ini kan siku-siku. Berarti kita bisa pakai Pitagoras, 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini kalau kalian hitung hasilnya itu 4 akar 2. Nah, biar enak ya, karena dia sama-sama 4 gitu ya sisinya nih ya. Ini 4, ini 4, dan dia siku-siku. Berarti hipotenusanya itu 4 akar 2 ya. Oke. Berarti ini 4 akar 2. Nah, kita juga bisa gunakan trik yang sama. Ini 2, ini 2. Berarti hipotenusa yang ini nih, ini adalah 2 akar 2 ya. Nah, garis yang ini itu korespondensi dengan garis yang ini. Berarti 2 akar 2 ini ya. Nah, ini 4, ini 4. Berarti garis yang ini itu 4 akar 2 ya. Garis yang ini, yang tadi 4 akar 2 ini, itu korespondensi dengan garis yang ini. 4 akar 2. Nah, sama aja ya yang lainnya. Ini 2, ini 2. Berarti garis ini adalah 2 akar 2 ya. Garis yang ini korespondensi dengan garis yang ini. 2 akar 2. Nah, ini 4, ini 4. Berarti hipotenusanya adalah 4 akar 2. Oke, berarti panjang ini 4 akar 2. Kita lihat yang terakhir, ini 2, ini 2. Berarti ini 2 akar 2 hipotenusa yang ini ya. Korespondensi dengan sisi yang ini. Ini 2 akar 2. Nah, kan kalau kayak gini, ini masih belum bisa kita cari ya luas segi 6-nya ini berapa. Tapi karena dia segitiganya, bukan segitiga, segi 6-nya teratur, jadi kita bisa melakukan suatu trik lah ya. Nah, kita bagi segi 6 ini menjadi 2 bagian. Ups, sebenarnya ini nggak rapih ya, tapi katakanlah rapih gitu. Oke, kita rapihin dulu dikit ya. Nah, bentuknya itu dia akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita perhatikan nih. Ini 4 akar 2, ini 4 akar 2. Berarti ini adalah trapesium sama kaki. Nah, artinya segitiga yang ini, yang hijau saya tebelin dengan segitiga yang hijau ini sebangun ya. Terus apa lagi? Ya, karena mereka sebangun berarti panjangnya ini sama dengan panjangnya yang ini ya. Nah, panjangnya ini, keseluruhan panjangnya ini ternyata bisa kita dapatkan di sini ya. Kita lihat. Sebenarnya panjangnya ini korespondensi dengan panjang diagonal ini ya. Saya akan pakai warna merah nih ya. Yang ini itu korespondensi dengan yang ini. Maka dari itu, karena dia diagonal kubus, maksudnya diagonal persegi ya, karena dia bisa diproyeksikan gitu, jadi kebangun 2 dimensi. Nah, kan ini 6 ya, panjang ini 6. Ini panjangnya juga 6. Berarti dengan cara yang tadi, ini total panjangnya adalah 6 akar 2 ya. Terus apa lagi? Oke. 6 akar 2 dikurangi
2 akar 2, berarti jadi 4 akar 2 ya. Nah, 4 akar 2 itu adalah panjang yang ini, yang ungu. Nih, panjang yang ininya ya. Nah, karena panjang ini sama, berarti panjang satunya ini adalah setengahnya ya. Berarti panjangnya ini adalah 2 akar 2. Oke. Sama dengan yang diberikan Noval ini ya. Jadi panjang satunya ini atau kipe itu sama dengan 2 akar 2. Di sini kipenya mana? Kipe. Wah, nggak ada ya kipe ya. Tapi kipenya ini adalah 2 akar 2. Terus apalagi? Terus tingginya ini ya kita bisa menggunakan Pitagoras. Kipenya, oh ini ada kipe ya. Atau peki. Nah, ini kipe ini di sini ternyata ya. Kita bisa menggunakan Pitagoras. Pitagorasnya seperti ini ya. Lama-lama jadi ini kuadrat dikurangi ini kuadrat gitu ya. Panjangnya ini tadi adalah 4 akar 2, panjangnya ini adalah 2 akar 2. Oke, saya males ngitung jadi saya ambil aja. Oh, ternyata ini 2 akar 6 gitu. Ini adalah 2 akar 6. Nah, sekarang kita udah tahu banyak tentang trapesium ini ya, trapesium ini. Terus apa lagi? Kita bisa ngitung luasnya karena kita udah tahu banyak tentang trapesium ini ya. Tingginya adalah 2 akar 6. Kemudian sisi ini 2 akar 2, sisi ini adalah 6 akar 2. Nah, luas trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya itu ini ditambah ini ya. Jadi 8 akar 2 ditambah, oh kan ini udah ditambah, maaf. Berarti dikali tingginya ya. Jadi jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tingginya itu adalah luas trapesium ya, dikali dengan tingginya yaitu 2 akar 6 ya. Maka dari itu ini sendiri hasilnya adalah 8 akar 12 ya. Nah, sekarang kita coba cari trapesium yang bawah yang ini ya. Oke, saya rapihkan dulu sedikit. Nah, oke. Dengan cara yang kurang lebih mirip sama kayak yang tadi, panjang yang ini itu sama dengan panjang yang ini ya. Karena dia trapesium sama kaki. Terus apalagi? Panjang yang ini itu sama dengan panjang yang ini. 4 akar 2. 4 akar 2 dikurangi terbalik ya, 6 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Berarti panjang dari kedua ini dua-duanya adalah 2 akar 2 ya. Berarti panjang satunya ini adalah akar 2 aja karena setengahnya ya. Nah, terus apa lagi? Pakai Pitagoras lagi ya. Ini kuadrat dikurangi ini kuadrat, yaitu panjangnya akar 2 ya. Nah, berarti tingginya ini berapa kalau dari ibu? Ini kan ini kuadrat berarti berapa? 4 kali 2 8 dikurangi ini kuadrat dikurangi 2 berarti akar 6 ya. Akar 6. Nah, ini adalah tingginya akar 6. Sekarang kita udah tahu banyak tentang trapesiumnya, udah tahu tingginya nih. Berarti kita bisa lakukan luas trapesium. Jumlah sisi sejajar yaitu ini ditambah ini dibagi 2. Coba ini tambah ini jadi berapa? 10 akar 2 ya. 10 akar 2 dibagi 2 berarti 5 akar 2. 5 akar 2 dikali dengan tingginya dikali akar 6. Nah, berarti ini hasilnya adalah 5 akar 12 ya. Nah, ini kan trapesium yang atas ditambahkan dengan trapesium yang bawah. Berarti kita dapat luas seluruh segi 6-nya ya. Ini ditambah ini jadinya 13 akar 12. Ini bisa disederhanakan. Jadi 26 akar berapa ya? Ini dibagi 4 tuh 3. 26 akar 3. Ini bener nggak ya 26 akar 3? Ah ya bener ya. Oke, kayak gitu ya. Semoga dipahami. Kalau niat bisa kok.